Shalom rekan-rekan semuanya. Sungguh bersyukur untuk persekutuan ibadah online yang boleh berlangsung pada hari ini. Di masa pandemik seperti ini, kita masih melakukan ibadah secara online. Kiranya teman-teman boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah di setiap minggunya secara online melalui live streaming YouTube PD Kanaan. Selanjutnya, aku mempersilakan teman-teman untuk memberikan persembahan ke nomor rekening yang sudah tertera. Aku akan membacakan satu ayat yang menguatkan kita, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan teman-teman. Pengumuman selanjutnya adalah bagi teman-teman yang rindu untuk melayani dalam persekutuan doa Kanaan secara online, teman-teman bisa menghubungi pengurus untuk sama-sama kita boleh melayani Tuhan di dalam persekutuan online PD Kanaan. Demikian pengumuman hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali siang hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah siang hari ini, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami Tuhan, dan hal apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau membawa itu Tuhan siang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu hari ini. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menanggalkan semua beban yang kami rasakan Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Biarlah Engkau saja Tuhan yang berkarya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan satu pujian di bawah kepak sayap. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari kita nyanyikan sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, oh, oh. Aku ingin selalu berlindung
melintasi badai hidup. Dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali. Dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Dibawa ke sayapmu, dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan kembali hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hati kami, diri kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami, menjadi terang di tengah gelapnya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami Bapa, berada di hadirat-Mu Tuhan, menikmati setiap kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh
pada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ku ingin menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau perlengkapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan dapat memberikan berkat bagi setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, anggota Persekutuan Doa Kanaan. Berjumpa lagi dengan saya Salmon Ngesti. Doa kami dari tempat ini, Bapak Ibu, saudara semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dan makin diberkati oleh Tuhan. Saya berterima kasih buat pengurus Persekutuan Doa Kanaan yang mengizinkan saya untuk share kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, saya baca buat kita semua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia ke bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan saat ini saya tidak mengeksposisi ayat per ayat dalam perikop ini, tetapi hanya satu bagian saja yang saya ingin bagikan kepada kita semua.
dijelaskan di dalam ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ada satu tempat yang ditulis dalam ayat pertama, yaitu padang gurun. Nah, Syriakus Mariadolu dalam bukunya yang berjudul Dalam Keheningan Menelusuri Gurun Kehidupan yang ditulis tahun 2008, Syriakus coba mendefinisikan, salah satu definisinya padang gurun yaitu tempat yang panas, tempat yang gersang, tempat yang kering, tempat kelaparan, tempat penderitaan dan sebagainya. Dan bukankah sebagian atau banyak orang juga berpikir demikian, bahwa padang gurun itu merupakan tempat yang tidak enak, tempat penderitaan, tempat kesusahan, tempat masalah dan sebagainya. Nah, perlu saudara ketahui bahwa cara pandang kita terhadap sesuatu itu menentukan bagaimana kita bersikap. Kalau kita memandang bahwa padang gurun menjadi tempat yang sengsara, tempat kesusahan, tempat penderitaan, tempat masalah, tempat kekeringan dan sebagainya, maka sikap kita takutnya akan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel memandang bahwa padang gurun merupakan tempat kematian, tempat di mana penantian janji Tuhan tidak kunjung-kunjung tiba dalam hidup mereka. Bagi mereka padang gurun merupakan tempat di mana mereka mengalami kelaparan. Padang gurun merupakan tempat kesusahan bagi mereka. Sehingga karena cara pandang mereka seperti itu, mereka bersikap jalani padang gurun dengan mengeluh, dengan menggerutu kepada Tuhan. Nah, ini bahaya. Saudara, Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People menjelaskan di sana bahwa Stephen menggunakan kata paradigma, cara pandang. Paradigma atau cara pandang seseorang itu mempengaruhi bagaimana orang itu bersikap. Nah, takutnya ketika kita memandang padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka sikap kita nanti tidak beda dengan sikap orang-orang Israel, bangsa Israel, di mana mereka karena sikapnya, cara pandangnya salah, sikap mereka menggerutu, bersungut-sungut, mengeluh kepada Tuhan, sehingga generasi yang pertama itu dibinasakan Tuhan. Nah, karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya harap sih ketika kita dengar atau mungkin kita mengalami pengalaman padang gurun, sikap kita, cara pandang kita benar dulu, sehingga sikap kita akan benar. Ya, jangan sampai cara pandang kita salah terhadap padang gurun. Memang tidak dapat dipungkiri padang gurun itu merupakan tempat yang susah, tempat yang sulit, tempat penuh penderitaan dan sebagainya. Tetapi mari saudara yang dikasih Tuhan, kita mau lihat cara pandang dari sisi yang berbeda. Sehingga ketika cara pandang kita berbeda, itu membuat sikap kita terhadap padang gurun tidak seperti orang Israel yang gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, tetapi sebaliknya sikap kita positif, sikap kita optimis, sikap kita tidak seperti orang Israel yang bersungut-sungut, sehingga kita dapat jalani padang gurun itu dengan baik. Nah, mari coba kita lihat di ayat yang pertama ini dijelaskan bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke suatu tempat yang namanya padang gurun. Ketika saya baca ini, saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat, ya, pengertian atau pencerahan kepada kita bahwa padang gurun itu bukan tempat yang menakutkan lagi, padang gurun bukan suatu tempat yang mengerikan lagi, tetapi padang gurun merupakan suatu tempat di mana ini tempat menjadi semacam lompatan rohani untuk kita mengalami yang namanya next level dengan Tuhan. Untuk kita mengalami di mana Tuhan mengangkat kita tinggi-tinggi. Ini merupakan kesempatan
padang gurun merupakan kesempatan untuk kita mengalami yang namanya lompatan-lompatan rohani atau next level. Banyak peristiwa-peristiwa di Alkitab menjelaskan, misalnya Musa sebelum ditugaskan Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai pemimpin, maka Tuhan izinkan Musa mengalami pengalaman padang gurun 40 tahun lamanya. Bukan waktu yang sebentar, Musa mengalami. Baru setelah Musa melewati pengalaman padang gurun itu dengan baik, Tuhan angkat dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Yusuf juga demikian, meskipun dia sudah mendapat visi atau mimpi dari Tuhan bahwa dia akan berkuasa, kakak-kakaknya akan menyembah dia, orang tuanya akan menyembah dia dan sebagainya. Tetapi lihat proses hidup dari seorang yang bernama Yusuf, tidak serta-merta kemudian setelah bermimpi atau Tuhan kasih visi itu kemudian Yusuf langsung naik. Enggak. Yusuf harus mengalami pengalaman padang gurun. Dia harus dijual oleh saudara-saudaranya, dia harus menjadi budak, dia harus difitnah, dia harus masuk pengalaman penjara dan sebagainya. 13 tahun Yusuf ngalami itu, baru Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak peristiwa-peristiwa di Alkitab di mana tokoh-tokoh Alkitab ini sebelum diangkat Tuhan, sebelum mengalami next level, dia harus mengalami pengalaman padang gurun. Nah, demikian juga Yesus sebenarnya. Sebelum Yesus memulai pelayanan, Yesus harus mengalami pengalaman padang gurun. Kalau saudara lihat di ayat 14 dari Injil Lukas, dikatakan dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji dia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sebelum semua orang memuji dia, sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yesus harus melewati yang namanya pengalaman padang gurun. Nah, karena itu bagi saya pemahaman tentang padang gurun ini harus diluruskan. Padang gurun bukan suatu tempat di mana kita menderita, tempat mengerikan, tempat menakutkan, tempat kesusahan dan sebagainya. Tetapi padang gurun ini menjadi tempat sebagai tempat di mana kita akan mengalami lompatan-lompatan rohani. Kita akan mengalami next level, diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Nah, ini persepsi ini, pandangan ini, paradigma ini yang harus tertanam dalam hidup kita, supaya ketika paradigma kita benar seperti ini, maka sikap kita dalam menjalani padang gurun juga benar. Nah, coba sebagai perbandingannya, bangsa Israel, ketika Tuhan izinkan melewati padang gurun, harusnya padang gurun itu menjadi tempat di mana bangsa Israel bergantung total sama Tuhan. Ya, kita tahu ketika mereka panas ada tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Ketika mereka kedinginan di padang gurun, ya, waktu malam hari Tuhan kasih tiang api sehingga mereka tidak kedinginan. Waktu mereka kelaparan, Tuhan kasih mana. Waktu mereka ingin daging, Tuhan kirim burung puyuh. Jadi waktu mereka ingin air, Tuhan kasih air. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bukankah itu hidup bergantung total kepada Tuhan di padang gurun? Nah, saudara, sayang sekali pemahaman mereka tentang padang gurun itu salah, bangsa Israel. Padang gurun bagi mereka tadi, seperti yang saya katakan, itu merupakan tempat di mana janji Tuhan terlalu lama untuk digenapi dalam hidup mereka. Mereka menanti terlalu lama. Bagi mereka padang gurun tempat kematian, di mana banyak Tuhan membinasakan orang-orang Israel di padang gurun. Bagi mereka padang gurun merupakan tempat yang tidak mengenakan, tempat yang tidak nyaman sama sekali. Sehingga harusnya padang gurun menjadi lompatan rohani untuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi sayang sekali karena sikap mereka salah, karena respon mereka salah terhadap padang gurun, mereka menggerutu, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, membuat bangsa Israel membinasakan bangsa ini, generasi yang pertama. Hanya keluarga Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari jangan sampai ketika Tuhan izinkan padang gurun itu terjadi dalam hidup kita, pemahaman kita masih pemahaman bangsa Israel.
bahwa padang gurun itu tempat yang susah, padang gurun itu tempat mengerikan, padang gurun itu tempat yang tidak mengenakan, tidak nyaman dan sebagainya. Tetapi mari kita coba tanamkan paradigma ini, cara pandang ini bahwa padang gurun ini merupakan tempat yang potensial untuk saudara diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Ini padang gurun ini merupakan tempat di mana kita akan mengalami lompatan-lompatan rohani bersama dengan Tuhan. Karena itu penting sikap kita. Nah, saudara, bagaimana sikap kita yang benar? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, kalau saudara perhatikan di Injil Lukas ini, sebelum Yesus mengalami pengalaman padang gurun, kalau saudara perhatikan di Lukas pasal 2, ayat yang ke-49, saya baca mulai. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka, orang tuanya ini, ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, saudara perhatikan, sebelum Yesus masuk kepada pengalaman padang gurun, Yesus usia 12 tahun ya. Dijelaskan di dalam firman Tuhan, sebenarnya di usia 12 tahun aja sudah membuat imam-imam yang ada di Petra itu tercengang-cengang. Tetapi saudara, yang menarik dari kehidupan Yesus ini adalah ketika Yesus pulang bersama orang tuanya ke Nazaret, ditulis di dalam firman Tuhan bahwa Yesus hidup dalam asuhan mereka. Tidak sebentar, tidak waktu yang sebentar, Yesus hidup di dalam asuhan orang tuanya. Ini dijelaskan 12 tahun. Usia 12 tahun, Yesus memulai pelayanan umur 30 tahun. Dan kalau kita kurangi kurang lebih 18 tahun Yesus hidup di dalam asuhan orang tua. Ingat, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Nah, istilahnya kalau saya mau gambarkan, Yesus itu udah jenderal tapi harus tunduk pada sersan. Itu nggak mudah. Menundukkan diri kepada otoritas yang ada dia. Itu bukan sesuatu yang mudah. Yesus punya kuasa, Yesus punya kuasa, punya otoritas. Dia sebagai Allah 100% jelas. Tetapi hebatnya dari Yesus ini, pribadi Yesus adalah Yesus mau bersedia menundukkan diri di dalam asuhan orang tuanya. 18 tahun, bukan waktu yang sebentar. Nah, sikap inilah yang menjadi kunci sukses bagaimana kita mau berhasil melewati pengalaman padang gurun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kebergantungan total kepada Tuhan tanpa diikuti dengan sikap menundukkan diri, semuanya sia-sia. Lihat, bangsa Israel disetting sama Tuhan ketika keluar dari Mesir supaya orang Israel ini bergantung total sama Tuhan. Ya, siang ada tiang awan, malam ada tiang api, tiang awan jalan, mereka jalan, tiang api jalan, mereka jalan, gitu ya. Berhenti, mereka berhenti, bergantung. Mereka lapar, ada mana dari surga. Mereka ingin daging, ada burung puyuh. Mereka sangat bergantung kepada Tuhan. Tetapi sayang sekali, tidak diikuti dengan kebergantungan mereka kepada Tuhan, tidak diikuti dengan sikap penundukan diri kepada otoritas yang ada di atas. Mereka sering menyalahkan Musa sebagai pemimpin mereka. Mereka sering memarahi Musa. Mereka bersungut-sungut, bahkan mereka mencela Tuhan. Dan Tuhan marah terhadap bangsa ini. Nah, karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman padang gurun itu terjadi dalam hidup kita, ingat, ubah cara pandang kita, ubah paradigma kita terhadap yang namanya padang gurun. Padang gurun bukan sesuatu yang menakutkan.
Padang gurun bukan sesuatu yang menyakitkan, padang gurun bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi padang gurun kesempatan untuk kita mengalami lompatan rohani. Ini merupakan kesempatan untuk Tuhan angkat kita tinggi-tinggi. Ini kesempatan untuk kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Makanya ketika paradigma ini yang kita bangun, saudara harus ikuti dengan bagaimana kita bersikap. Waktu kita bergantung kepada Tuhan, tanpa kita ikuti dengan sikap penundukan diri, semuanya percuma. Itu akan seperti bangsa Israel yang mengeluh, menggerutu, akhirnya mereka tidak melewati padang gurun. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, terus menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Tundukkan diri pada otoritas yang ada di atas kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2 dijelaskan di sana, sekalipun majikan kita tidak baik, kejam, kita tetap harus menundukkan diri. Mari belajar Pak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita belajar menundukkan diri pada otoritas yang ada di atas kita. Mungkin di kantor kita punya majikan, kita punya bos, kita punya tuan, kita punya owner dan sebagainya. Atau di rumah, ya kita mungkin yang belum nikah ada orang tua sebagai otoritas yang di atas kita. Mungkin juga ada suami yang sudah menikah sebagai otoritas. Belajar untuk menundukkan diri. Kebergantungan total kita kepada Tuhan harus diikuti dengan sikap penundukan diri kita kepada Tuhan. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Karena itu mari saudara dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama, pesan firman Tuhan, ubah cara pandang kita terhadap padang gurun. Padang gurun bukan sesuatu yang menakutkan. Katakan itu dalam diri kita, padang gurun bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi sebaliknya, ini kesempatan untuk kita diangkat Tuhan tinggi. Ini kesempatan untuk kita mengalami next level bersama dengan Tuhan. Karena itu, untuk kita mengalami next level, di padang gurun kita harus menundukkan diri. Seperti Yesus menundukkan diri di dalam asuhan orang tuanya, demikian juga dalam kehidupan kita. Belajar menundukkan diri. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang atasan perintahkan, lakukan dengan ketaatan, lakukan dengan kerendahan hati, lakukan semuanya itu tanpa sungut-sungut, tanpa menggerutu, lakukan dengan sukacita. Saya percaya Tuhan akan angkat saudara semua, Bapak Ibu dimanapun berada. Saudara akan mengalami next level. Tuhan akan angkat tinggi-tinggi, Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan kepada kami semua. Ubah cara pandang kami tentang padang gurun. Padang gurun bukan sesuatu yang menakutkan lagi, bukan sesuatu yang mengerikan lagi. Tetapi padang gurun merupakan tempat di mana Tuhan akan memberikan lompatan-lompatan rohani dalam hidup kami. Padang gurun menjadi tempat di mana kami mengalami next level bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya di balik padang gurun ini ada sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan dalam hidup kami. Karena itu, kalau di antara kami ada yang mengalami pengalaman padang gurun saat-saat ini, Tuhan ajar kami untuk bersikap benar, bukan menggerutu, mengeluh seperti orang Israel, tetapi sebaliknya kami mau menjalani dengan terus bergantung total kepada Tuhan dan belajar menundukkan diri pada otoritas yang ada di atas kami. Kami percaya ketika kami bisa melewati itu semua, ada sesuatu yang dahsyat Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa buat Persekutuan 2 FIF Group dan Asuransi Astra, agar terus Tuhan pakai mereka untuk menjadi media persekutuan karyawan dan menjadi berkat untuk lingkungan pekerjaan, dan diberkati Tuhan para pengurus yang ada, agar lewat mereka nama Tuhan makin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan perkantoran Asuransi Astra. Tuhan yang memberkati pimpinan sampai kepada karyawan-karyawan yang ada. Tuhan berkati perusahaan-perusahaan ini agar Tuhan pakai lebih lagi untuk menjadi berkat bagi masyarakat yang ada.
Kami berdoa Tuhan buat pemimpin pemerintahan kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan selalu lindungi mereka, Tuhan selalu beri kesehatan kepada beliau-beliau ini Tuhan. Agar setiap kebijakan yang dikeluarkan ada terobosan-terobosan baru bagi kemajuan negara Indonesia ini. Para kabinet menteri yang membantu para pemimpin daerah, kepala daerah dari tingkat atas sampai tingkat bawah, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Gubernur DKI Jakarta, Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan dalam memimpin kota ini. Berkati kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat situasi dunia akibat pandemi COVID-19. Ada banyak permasalahan yang terjadi, ditimbulkan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang pulihkan dengan segera. Kami berdoa buat para pasien-pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat. Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka, menyembuhkan dari virus-virus yang ada. Jamah mereka semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-tangan dokter, tenaga-tenaga medis yang terjun langsung, Tuhan lindungi mereka semua. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat rencana pilkada yang akan diadakan bulan 12 ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga pilkada ini boleh berlangsung dengan aman, kondusif, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini, gereja-gereja Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar mereka saling bersatu satu sama lain, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan, dan lewat pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat karyawan FEF Group yang saat ini sedang mengalami pergumulan Tuhan. Tuhan yang tahu pergumulan mereka. Mungkin mereka merindukan pasangan hidup, mungkin mereka merindukan keturunan, merindukan pemulihan dari sakit penyakit, pergumulan finansial, pergumulan hidup-hidup yang lain. Kami berdoa Tuhan yang jamah mereka, Tuhan yang menolong, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara ini kasih Tuhan, kita tadahkan tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin.